Di tengah riuhnya kemenangan, seorang jenderal Romawi berparade di jalan-jalan dengan mahkota laurel di kepalanya. Sorak-sorai rakyat menggema, memujanya bak dewa yang hidup. Namun di belakangnya, seorang budak berbisik kata-kata yang tak lazim di tengah kejayaan. Memento mori. Ingatlah, kamu hanyalah manusia. Tradisi ini bukan sekadar pengingat akan kefanaan, tetapi juga simbol filosofi yang membuat Romawi begitu tangguh. Stoikisme, sebuah cara hidup yang bukan hanya membangun kepercayaan diri, tetapi juga menjadikannya kokoh seperti pilar-pilar kuil kuno yang tetap berdiri melawan waktu. Di era modern, kepercayaan diri sering disalahartikan sebagai kesombongan atau pencitraan semata. Kita melihatnya dalam bentuk kesempurnaan di media sosial, dalam gelimang pencapaian yang dipamerkan, seolah kepercayaan diri hanya milik mereka yang selalu sukses. Padahal, kepercayaan diri sejati bukanlah tentang terlihat hebat di mata orang lain, tetapi tentang menjadi lebih baik dari diri kita kemarin. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius dalam jurnal pribadinya. Jangan lagi buang waktu memperdebatkan seperti apa seharusnya orang baik. Jadilah orang baik. Kepercayaan diri yang tak tergoyahkan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengakar dalam pola pikir dan tindakan kita sehari-hari. Dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi 12 kebiasaan stoik yang akan membantumu menumbuhkan kepercayaan diri sejati. Bukan yang rapuh dan mudah retak di bawah tekanan, tetapi yang semakin kuat setiap kali menghadapi tantangan. Mari kita mulai perjalanan ini. 1. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Di era modern, kita hidup dalam pusaran perbandingan yang tak ada habisnya. Setiap kali membuka media sosial, kita disuguhi potret keberhasilan orang lain. Liburan mewah, promosi kerja, hubungan yang sempurna. Tanpa sadar, kita mulai merasa kecil. Apa yang kita miliki tampak tidak berarti dibandingkan pencapaian mereka. Namun, inilah jebakan terbesar. Kita tidak pernah melihat perjuangan di balik layar mereka, hanya sorotan panggung yang mereka tampilkan. Dalam filsafat Jepang, ada konsep wabi-sabi yang mengajarkan bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari keindahan. Hal ini selaras dengan ajaran Epictetus, seorang filsuf stoik yang berkata, "Jika kamu ingin berkembang, bersiaplah untuk dianggap bodoh dan dungu." Perbandingan adalah musuh pertumbuhan, karena ia menciptakan standar yang selalu bergerak. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah, akan selalu ada seseorang yang tampak lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia. Dari Tiongkok kuno, ada kisah seorang pemanah legendaris bernama Kitezha. Suatu hari, seorang pemanah muda menantangnya dengan melakukan berbagai trik akrobatik sambil menembakkan anak panah dengan sempurna. Kerumunan bersorak, menunggu Kitezha membalas tantangan itu. Namun, dengan tenang, ia hanya menjawab, "Aku tidak bersaing dengan orang lain, aku hanya bersaing dengan diriku sendiri." Jawaban ini mengandung lebih banyak kebijaksanaan daripada 1000 anak panah yang ditembakkan dengan sempurna. Kepercayaan diri sejati tidak datang dari mengalahkan orang lain, tetapi dari menjadi lebih baik dari diri kita kemarin. Setiap kali kita membandingkan diri, kita sedang menilai perjalanan kita berdasarkan peta milik orang lain. Para stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan berasal dari kendali atas diri sendiri, bukan dari bagaimana kita dibandingkan dengan orang lain. Marcus Aurelius menulis, "Lihat ke dalam dirimu sendiri, sebab sumber kekuatan sejati ada di sana." Jika kita terus mengukur diri berdasarkan pencapaian orang lain, kita akan kehilangan kesempatan untuk melihat betapa jauhnya kita telah melangkah. Sebagai gantinya, mulailah melakukan perbandingan yang lebih sehat. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Apakah hari ini kamu sedikit lebih baik? Apakah kamu lebih sabar, lebih bijaksana, lebih berani? Jika ya, maka kamu telah menang. Sebagai latihan, setiap kali kamu merasa tergoda untuk membandingkan diri dengan orang lain, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku lebih baik dari diriku kemarin? Jika jawabannya ya, maka kamu sudah berada di jalur yang benar. Kepercayaan diri yang kokoh tidak datang dari melihat ke samping untuk melihat di mana posisi kita dibandingkan orang lain.
Ia datang dari melihat ke depan, fokus pada perjalanan kita sendiri, dan melangkah dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat ke versi terbaik dari diri kita sendiri. 2. Kelilingi diri dengan orang-orang positif. Lingkungan adalah cerminan dari siapa kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, cara mereka berpikir, berbicara, dan bertindak akan perlahan membentuk cara kita melihat diri sendiri. Jika kita terus dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, suka mengeluh, dan selalu mencari kesalahan, kepercayaan diri kita akan terkikis tanpa kita sadari. Sebaliknya, jika kita bersama orang-orang yang optimis, mendukung, dan terus mendorong pertumbuhan, kita akan tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Seneca, seorang filsuf stoik besar, pernah menulis kepada temannya, "Berkumpullah dengan orang-orang yang membuatmu lebih baik." Ini bukan sekadar nasihat filosofis, tetapi sebuah prinsip psikologi praktis. Lingkungan kita memengaruhi pola pikir kita lebih dari yang kita sadari. Dalam budaya Arab kuno, ada pepatah bijak. Katakan siapa temanmu, maka aku akan memberitahumu siapa dirimu. Kisah dari Baghdad kuno menggambarkan prinsip ini dengan jelas. Seorang pedagang bernama Zaid mengalami kebangkrutan yang membuatnya putus asa. Sebagian besar orang dalam situasinya akan mencari penghiburan di antara mereka yang juga gagal, saling mengasihani, dan menyalahkan keadaan. Namun, Zaid memilih jalur berbeda. Ia menghabiskan harinya di pasar yang ramai, mengamati pedagang sukses, mempelajari strategi mereka, dan menyerap pola pikir mereka. Dalam waktu setahun, bisnisnya tidak hanya pulih, tetapi juga tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Jika kita ingin membangun kepercayaan diri, kita harus bertanya, apakah orang-orang di sekitarku membuatku lebih baik, atau justru menarikku ke bawah? Seperti taman yang tidak bisa tumbuh subur di tanah yang tandus, kepercayaan diri kita tidak akan berkembang jika dikelilingi oleh lingkungan yang penuh dengan negativitas. Para Stoik percaya bahwa kepercayaan diri bukan hanya tentang bagaimana kita memandang diri sendiri, tetapi juga tentang siapa yang kita izinkan untuk memengaruhi kita. Jika kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang selalu meragukan impian kita, yang mencemooh usaha kita, atau yang hidup dalam ketakutan, kita akan mulai menyerap energi itu tanpa sadar. Sebaliknya, jika kita berada di sekitar orang-orang yang berani mengambil tantangan, yang melihat kegagalan sebagai pelajaran, dan yang menghargai pertumbuhan, maka kita akan menemukan kepercayaan diri kita tumbuh secara alami. Ini bukan tentang mencari orang yang sempurna, tetapi tentang memastikan bahwa energi dominan di sekitar kita adalah energi yang membangun. Sebagai latihan, lihat kembali lingkaran pertemanan dan lingkungan sosialmu. Tanyakan pada diri sendiri. 1. Siapa saja orang yang selalu memberiku dorongan dan inspirasi? 2. Siapa yang justru membuatku ragu pada diriku sendiri? 3. Bagaimana aku bisa lebih sering menghabiskan waktu dengan mereka yang mendukung pertumbuhanku? Jika ingin membangun kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, kita harus berani memilih siapa yang kita izinkan untuk masuk dalam lingkaran kita. Karena seperti yang dikatakan Seneca, kita menjadi seperti orang-orang yang paling sering kita habiskan waktu bersama. 3. Jaga kesehatan fisikmu. Kepercayaan diri tidak hanya berasal dari pikiran, tetapi juga dari tubuh. Para filsuf Stoik memahami bahwa tubuh dan pikiran adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Kita tidak bisa memiliki kekuatan mental tanpa menjaga kekuatan fisik. Marcus Aurelius menulis, jiwa menjadi berwarna sesuai dengan pikirannya. Namun, ia juga mengerti bahwa pikiran yang kuat hanya bisa tumbuh dalam tubuh yang sehat. Di Sparta kuno, pelatihan fisik bukan hanya tentang mempersiapkan diri untuk pertempuran, tetapi juga tentang membangun keberanian dan ketahanan mental. Bagi mereka, tubuh yang kuat menciptakan pikiran yang tangguh. Tetapi yang menarik, latihan ini tidak bertujuan untuk memiliki tubuh sempurna, melainkan untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa mereka mampu menghadapi tantangan fisik, dan dengan demikian, mampu menghadapi tantangan hidup. Dari tradisi Zen, ada sebuah kisah tentang seorang biksu muda yang ingin mencapai pencerahan. Ia bertanya kepada gurunya, bagaimana cara mencapai ketenangan batin? Gurunya hanya menjawab,
rawat kebun kuil selama setahun. Sang biksu mulai bekerja keras setiap hari, mencangkul, menyapu, dan menanam. Pada awalnya, ia merasa frustasi karena tidak ada hubungannya dengan meditasi. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan ketenangan. Tubuhnya menjadi lebih kuat, pikirannya lebih jernih, dan kecemasannya perlahan menghilang. Ketika setahun berlalu, ia menyadari bahwa melalui kerja fisik yang konsisten, ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Ini adalah pelajaran berharga. Kepercayaan diri tumbuh dari tindakan, bukan sekadar pemikiran. Setiap kali kita merawat tubuh kita, melalui olahraga, tidur yang cukup, dan makanan yang sehat, kita sedang mengirimkan pesan kuat ke alam bawah sadar kita. Aku layak untuk dirawat. Namun banyak orang berpikir bahwa merawat tubuh berarti harus melakukan hal-hal besar, berolahraga di gym selama berjam-jam, atau memiliki diet yang sempurna. Padahal, Stoikisme mengajarkan bahwa disiplin kecil yang dilakukan dengan konsisten lebih berharga daripada usaha besar yang hanya dilakukan sesekali. Mulailah dari hal sederhana. Jalan kaki 10 menit setiap hari. Melakukan peregangan di pagi hari. Memilih makanan yang memberi energi, bukan yang menguras tenaga. Jika kamu mengabaikan tubuhmu, itu berarti kamu mengabaikan fondasi dari kepercayaan diri. Sebaliknya, setiap kali kamu merawatnya, kamu membangun ketahanan yang tidak hanya terasa dalam fisik, tetapi juga dalam mental. Jangan berpikir bahwa ini hanya tentang kesehatan fisik. Ini adalah tentang membangun kepercayaan diri dari dalam. Ketika tubuhmu kuat, pikiranmu akan lebih tenang. Ketika kamu bisa mengatasi kelelahan dan tetap bergerak maju, kamu akan lebih siap menghadapi tantangan dalam hidup. Seperti yang dikatakan Epictetus, hanya mereka yang telah menguasai diri sendiri yang benar-benar bebas. Mulailah dengan menguasai tubuhmu, dan kamu akan menemukan bahwa kepercayaan diri sejati mulai tumbuh dalam dirimu. 4. Bersikap baik pada diri sendiri. Banyak orang mengira bahwa para filsuf Stoik adalah pribadi yang keras dan tidak berperasaan, tetapi ini adalah kesalahpahaman besar. Stoikisme bukan tentang menekan emosi atau bersikap dingin terhadap diri sendiri, melainkan tentang menerima diri kita apa adanya, termasuk kelemahan dan kesalahan kita, dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Ada sebuah kisah dari Timur Tengah tentang seorang kakek yang berbicara kepada cucunya. Dalam diri setiap orang ada dua serigala, satu mewakili keraguan dan kritik diri, yang lain mewakili kasih sayang dan pertumbuhan. Serigala mana yang menang? Yang kamu beri makan. Kepercayaan diri tidak dibangun dengan mencela diri sendiri setiap kali kita melakukan kesalahan, tetapi dengan memberi ruang bagi diri kita untuk belajar dan berkembang. Jika ingin tumbuh, kita harus memperlakukan diri kita dengan kebijaksanaan yang sama, seperti saat kita menasihati seorang teman baik. Jika seorang teman melakukan kesalahan, apakah kita akan menghakiminya dengan keras? Tidak. Kita akan menghiburnya, membantu menemukan solusi, dan mengingatkan bahwa satu kesalahan tidak mendefinisikan siapa dirinya. Namun, ketika kita sendiri yang melakukan kesalahan, seringkali kita menjadi musuh terbesar bagi diri sendiri. Kita mengkritik diri tanpa ampun, seolah-olah satu kegagalan berarti kita tidak pantas merasa percaya diri. Padahal, kepercayaan diri sejati lahir bukan dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk menerima diri sendiri dalam ketidaksempurnaan. Marcus Aurelius menulis dalam jurnal pribadinya, "Ketika kamu terbangun di pagi hari, pikirkan betapa berharga hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai." Ini adalah pengingat bahwa kita tidak boleh hanya fokus pada kesalahan kita, tetapi juga pada apa yang telah kita lakukan dengan baik. Dalam filsafat Stoik, ada konsep yang disebut amor fati, mencintai takdir, menerima segala sesuatu yang terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidup. Ini berarti tidak hanya menerima kesuksesan, tetapi juga kegagalan dan kelemahan kita. Sebagai latihan, coba lakukan hal ini. 1. Perhatikan bagaimana kamu berbicara kepada diri sendiri. Apakah kamu lebih sering mencela diri daripada memberi dukungan? 2. Ketika kamu melakukan kesalahan, tanyakan ini.
Jika ini terjadi pada sahabatku, bagaimana aku akan menanggapinya? Lalu berikan respons yang sama kepada dirimu sendiri. 3. Jangan definisikan diri berdasarkan kesalahan. Setiap orang pernah gagal, tetapi yang membedakan orang yang percaya diri dengan yang tidak adalah cara mereka memperlakukan diri sendiri setelah gagal. Kepercayaan diri bukan tentang tidak pernah ragu atau tidak pernah gagal. Kepercayaan diri sejati adalah ketika kita tahu bahwa kita bisa jatuh, tetapi kita juga tahu bagaimana bangkit kembali. Seperti yang diajarkan oleh para Stoik, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap manusia bisa memilih untuk menjadi lebih baik. Bersikap baiklah pada diri sendiri, karena dari sanalah kepercayaan diri sejati tumbuh. 5. Latih diri dengan pembicaraan positif. Pikiran kita adalah peramal yang menentukan arah hidup kita. Jika kita terus berkata kepada diri sendiri bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita pasti gagal, atau bahwa orang lain lebih hebat dari kita, maka pikiran itu akan menjadi kenyataan. Para Stoik memahami bahwa cara kita berbicara kepada diri sendiri lebih kuat daripada kata-kata orang lain terhadap kita. Marcus Aurelius menulis dalam jurnal pribadinya, sedikit sekali yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Semua ada dalam cara berpikir kita sendiri. Ini bukan sekadar filosofi, tetapi sebuah kebenaran psikologis. Apa yang kita katakan kepada diri sendiri menjadi fondasi dari kepercayaan diri kita. Di Mesir kuno, ada kisah tentang seorang juru tulis bernama Amhat. Setiap pagi sebelum menyentuh alat tulisnya, ia mengucapkan kalimat ini, "Tanganku terampil, pikiranku tajam, dan pekerjaanku akan bertahan sepanjang zaman." Ini bukan sekadar ritual kosong, tetapi sebuah pemrograman mental. Hasilnya, tulisan dan karyanya menjadi begitu indah dan presisi, sehingga masih bertahan hingga lebih dari 3.000 tahun kemudian. Para samurai Jepang juga memahami kekuatan pikiran. Sebelum bertempur, mereka melakukan ritual yang disebut kujikiri, 9 afirmasi positif yang diucapkan sambil melakukan gerakan tangan tertentu. Mereka tidak hanya mempersiapkan tubuh mereka, tetapi juga mengondisikan pikiran mereka untuk percaya bahwa mereka kuat, berani, dan siap menghadapi tantangan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan orang justru melakukan hal sebaliknya. Mereka berbicara kepada diri mereka dengan kata-kata negatif, "Aku pasti gagal. Aku tidak cukup pintar. Aku tidak sehebat mereka." Dan tanpa sadar, mereka menanamkan benih ketakutan dan keraguan dalam pikiran mereka sendiri. Inilah latihan sederhana yang bisa kamu lakukan untuk membangun kepercayaan diri. 1. Setiap kali bercermin, berhenti selama 3 detik, dan berikan satu pujian tulus pada dirimu sendiri. Bukan tentang penampilan, tetapi tentang karakter dan usaha yang telah kamu lakukan. 3. Ketika kamu menghadapi tantangan, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana jika aku berhasil? Ubah fokus dari kemungkinan kegagalan ke kemungkinan keberhasilan. 4. Buatlah daftar 5 hal yang kamu lakukan dengan baik setiap malam sebelum tidur. Ini membantu otakmu mengenali bahwa kamu sudah memiliki banyak kekuatan yang bisa kamu andalkan. Para Stoik mengajarkan bahwa kita bukan hanya hasil dari tindakan kita, tetapi juga hasil dari pikiran kita. Jika kita mengisi kepala kita dengan keraguan dan ketakutan, kita akan hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Tetapi jika kita melatih pikiran kita dengan kata-kata yang membangun, kita akan memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan hal-hal di luar kita yang mengganggu kita, tetapi cara kita memandangnya. Maka, mulai hari ini, pilih untuk berbicara kepada dirimu sendiri dengan cara yang lebih baik. Karena kepercayaan diri bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang mempercayai potensi dalam diri sendiri dan terus melangkah maju. 6. Hadapi ketakutanmu. Ketakutan adalah bayangan yang membesar dalam pikiran kita. Seringkali jauh lebih menakutkan daripada kenyataan yang sebenarnya. Kita takut gagal, takut ditolak, takut dianggap tidak cukup baik. Namun,
Stoikisme mengajarkan bahwa kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Seneca pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam pikiran kita daripada dalam kehidupan nyata. Ini berarti banyak dari ketakutan kita sebenarnya hanyalah ilusi yang kita ciptakan sendiri. Ada sebuah kisah dari Persia kuno tentang seorang pedagang di Baghdad yang suatu hari melihat sosok maut di pasar. Panik, ia segera melarikan diri ke kota Samarra, berharap bisa menghindari nasibnya. Namun, ketika ia sampai di sana, maut sudah menunggunya. Dengan heran, pedagang itu bertanya, "Mengapa kau mengejarku?" Maut menjawab, "Aku tidak mengejarmu. Aku hanya terkejut melihatmu di Baghdad, karena aku memang sudah punya janji bertemu denganmu di Samarra hari ini." Pesan dari kisah ini jelas. Seringkali, dalam usaha kita menghindari ketakutan, kita justru berlari ke arahnya. Para filsuf Stoik memahami bahwa cara terbaik untuk mengatasi ketakutan bukanlah dengan menghindarinya, tetapi dengan menghadapinya secara langsung. Mereka mempraktikkan sesuatu yang disebut premeditatio malorum, membayangkan skenario terburuk sebelum itu terjadi, sehingga ketika situasi sulit benar-benar datang, mereka sudah siap. Seorang diplomat dari dinasti Han, bernama Zhang Qian, pernah dikirim untuk menjelajahi wilayah yang belum dikenal. Dalam perjalanannya, ia ditangkap dan dipenjara selama bertahun-tahun. Namun, alih-alih menyerah, ia tetap mengamati dan mempelajari budaya orang-orang yang menahannya. Saat akhirnya ia berhasil melarikan diri, ia tidak kembali ke rumah. Ia justru kembali ke wilayah yang sama dengan lebih banyak persiapan. Dari perjalanannya yang penuh ketakutan ini, ia membuka jalur perdagangan yang kemudian dikenal sebagai jalur sutra, mengubah sejarah perdagangan dunia. Dari kisah ini kita belajar bahwa kepercayaan diri bukan berarti tidak memiliki ketakutan, tetapi memiliki keberanian untuk menghadapinya. Latihan sederhana untuk mulai menghadapi ketakutanmu. 1. Tulis 3 hal yang paling kamu takuti. Bisa tentang kegagalan, penolakan, atau rasa malu. 2. Bayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Apakah itu benar-benar seburuk yang kamu kira? 3. Ambil langkah kecil untuk menghadapinya. Jika takut berbicara di depan umum, mulai dengan berbicara di kelompok kecil. Jika takut gagal, ambil risiko kecil yang tidak akan menghancurkanmu. Keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut, tetapi tentang tetap bergerak meskipun ketakutan itu ada. Para Stoik percaya bahwa hanya mereka yang berani menghadapi ketakutannya yang benar-benar bebas. Seperti pepatah Arab kuno yang berbunyi, ketakutan adalah teman yang selalu berjalan di samping keberanian. Jadi, jangan tunggu sampai ketakutan hilang. Hadapi, kendalikan, dan biarkan ia menjadi bagian dari perjalananmu menuju kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. 7. Lakukan hal yang kamu kuasai. Kepercayaan diri bukan hanya tentang menghadapi ketakutan atau mengatasi kelemahan, tetapi juga tentang mengenali dan menggunakan kekuatan yang sudah ada dalam dirimu. Dalam filsafat Yunani, Aristoteles berbicara tentang konsep eudaimonia, kehidupan yang makmur dan bermakna, yang hanya bisa dicapai ketika seseorang menjalankan bakat alaminya dengan sepenuh hati. Banyak orang menghabiskan waktu mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri mereka, hanya karena melihat orang lain sukses dalam bidang tertentu. Namun, kepercayaan diri sejati tumbuh ketika kita menerima dan mengembangkan potensi unik yang sudah ada dalam diri kita. Ada kisah dari Skandinavia tentang seorang pemuda Viking yang ingin menjadi pendekar pedang seperti teman-temannya. Bertahun-tahun ia berlatih, namun selalu kalah dalam duel. Kepercayaan dirinya hancur, dan ia mulai merasa dirinya gagal. Hingga suatu hari, ia tanpa sengaja mencoba memanah, dan dalam sekali percobaan, ia mengenai sasaran dengan sempurna. Sejak saat itu, ia meninggalkan pedangnya dan mengasah keterampilan memanahnya. Akhirnya, ia menjadi salah satu pemanah legendaris dalam sejarah Viking. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kadang kepercayaan diri tidak datang dari memaksakan diri menjadi sesuatu yang bukan kita,
tetapi dari menerima dan mengembangkan apa yang memang sudah menjadi keunggulan kita. Dalam budaya Jepang ada konsep ikigai, menemukan persimpangan antara apa yang kita kuasai, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa menopang hidup kita. Ketika kita menemukan dan mengasah kekuatan kita membangun apa yang disebut oleh psikolog sebagai success bank. Kumpulan pengalaman positif yang bisa kita tarik ketika menghadapi tantangan baru. Seorang kaligrafer di Tiongkok kuno tidak memulai harinya dengan meragukan apakah ia bisa menulis dengan indah. Ia tahu bahwa keterampilan itu sudah ada dalam dirinya karena ia telah berlatih bertahun-tahun. Inilah yang membedakan orang yang percaya diri dari yang tidak. Mereka memiliki pengalaman nyata yang mendukung keyakinan mereka. Jika ingin membangun kepercayaan diri, lakukan ini. 1. Buat daftar 5 hal yang kamu kuasai. Mereka tidak perlu spektakuler. Cukup sesuatu yang kamu lakukan lebih baik daripada kebanyakan orang. 2. Luangkan waktu setiap hari untuk melatih 1 dari 5 hal tersebut. 3. Gunakan keahlianmu untuk membantu orang lain. Tidak ada yang membangun kepercayaan diri lebih cepat daripada menyadari bahwa apa yang kamu kuasai bisa bermanfaat bagi orang lain. Kepercayaan diri bukan hanya tentang mengatasi kelemahan, tetapi juga tentang mengakui dan memperkuat kelebihan kita. Seperti yang dikatakan Epictetus, pertama, tentukan siapa yang ingin kamu jadi. Lalu, lakukan hal-hal yang membawamu ke arah itu. Ketika kamu fokus pada keahlian yang memang sudah ada dalam dirimu, kamu tidak hanya membangun kepercayaan diri, kamu membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi semua tantangan dalam hidup. 8. Terima kritik dengan bijak. Kritik adalah pisau bermata dua. Jika diterima dengan bijak, ia bisa menjadi alat untuk membangun diri. Tetapi jika disikapi dengan ego yang rapuh, ia bisa menghancurkan kepercayaan diri. Para filsuf Stoik memahami bahwa kritik bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang bisa digunakan untuk pertumbuhan pribadi. Epictetus pernah berkata, "Jika seseorang mengatakan bahwa kamu bodoh dan kamu tidak tersinggung, maka kamu telah mengambil langkah pertama menuju kebijaksanaan." Dengan kata lain, kritik hanya memiliki kekuatan jika kita memberikannya kekuatan. Ada sebuah kisah dari Persia kuno tentang seorang seniman muda yang membawa karyanya kepada seorang kaligrafer terkenal. Sang guru hanya melihat sekilas dan berkata, "Ini buruk. Kebanyakan orang mungkin akan tersinggung atau menyerah, tetapi seniman muda itu bertanya dengan tenang, 'Bagian mana yang bisa saya perbaiki?' 20 tahun kemudian, nama pemuda itu dikenal sebagai Mir Emad, salah satu kaligrafer terbesar dalam sejarah Islam. Ia tidak membiarkan kritik menghancurkan kepercayaan dirinya. Sebaliknya, ia menggunakannya sebagai alat untuk berkembang. Dalam filsafat Stoik, ada konsep kontrol atas respons. Kita tidak bisa mengontrol apa yang dikatakan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Jika kita membiarkan setiap kritik melukai kita, berarti kita memberikan kendali atas kepercayaan diri kita kepada orang lain. Di Jepang ada kisah tentang seorang master upacara teh, Sen no Rikyu, yang pernah dikritik oleh seorang samurai karena caranya menyajikan teh. Samurai itu bahkan menantangnya duel. Namun, alih-alih membalas dengan marah, Rikyu hanya tersenyum dan berkata, "Jika kau ingin memahami seni ini, duduklah dan perhatikan." Ketika sang samurai akhirnya melihat keindahan dalam setiap gerakan Rikyu, ia sadar bahwa kritiknya adalah kesalahannya sendiri, bukan kesalahan Rikyu. Bagaimana cara menerima kritik dengan cara stoik? 1. Tarik napas dalam sebelum bereaksi. Jangan biarkan emosimu mengambil alih. 2. Pisahkan kritik yang membangun dan yang tidak. Jika kritik itu benar, gunakan untuk berkembang. Jika tidak, abaikan. 3. Jangan biarkan kritik mendefinisikan siapa dirimu. Ingatlah bahwa bahkan orang terbaik pun dikritik. Kepercayaan diri sejati bukan berarti tidak pernah dikritik, tetapi berarti tahu mana kritik yang harus didengar dan mana yang harus diabaikan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, orang lain bisa mengatakan apapun yang mereka mau. Terserah padamu,
Apakah kamu ingin membiarkan kata-kata mereka mengendalikanmu? Gunakan kritik sebagai cermin, bukan sebagai penjara. Jika ada pelajaran di dalamnya, ambil dan gunakan untuk tumbuh. Jika hanya sekadar hinaan, biarkan berlalu seperti angin yang tidak bisa menggoyahkan pohon yang berakar kuat. 9. Tetapkan tujuan yang realistis. Kepercayaan diri tumbuh dari pencapaian nyata, bukan dari angan-angan kosong. Para filsuf Stoik memahami bahwa rasa percaya diri bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi hasil dari kemajuan yang stabil dan nyata. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kemajuan tidak datang dari keberuntungan, tetapi dari kerja keras setiap hari." Banyak orang kehilangan kepercayaan diri bukan karena mereka tidak berbakat, tetapi karena mereka menetapkan tujuan yang terlalu besar dan tidak realistis. Mereka ingin berubah drastis dalam waktu singkat, lalu merasa kecewa ketika tidak bisa mencapainya. Ini seperti mencoba membangun piramida dengan langsung meletakkan batu puncaknya, tanpa terlebih dahulu menyusun fondasinya. Di Afrika kuno, ada kisah seorang griot, pendongeng, bernama Jabari, yang ingin menghafal seluruh cerita rakyat dari sukunya. Ada ribuan cerita, dan ia merasa kewalahan. Gurunya memberi nasihat sederhana, "Jangan mencoba menelan seluruh lautan. Mulailah dengan 1 cangkir air setiap hari." Maka, Jabari mulai dengan menghafal 1 cerita setiap pagi. 10 tahun kemudian, ia menjadi griot paling dihormati di kerajaan Mali, mampu mengisahkan ribuan cerita dengan lancar. Kisah ini mengajarkan bahwa kepercayaan diri tumbuh dari pencapaian kecil yang terus bertambah, bukan dari harapan kosong untuk sukses instan. Dalam filsafat Zen, ada konsep pergeseran 1 derajat. Alih-alih berusaha mengubah hidup secara drastis, cukup lakukan perbaikan 1% lebih baik setiap hari. Bagaimana cara menerapkannya dalam hidup sehari-hari? 1. Buat tujuan yang kecil dan spesifik. Jika ingin lebih percaya diri berbicara di depan umum, jangan langsung menargetkan pidato besar. Mulailah dengan berbicara lebih banyak dalam kelompok kecil. 2. Rayakan setiap pencapaian kecil. Jangan hanya menunggu kesuksesan besar untuk merasa bangga. Kepercayaan diri dibangun dari serangkaian kemenangan kecil yang berulang. 3. Gunakan teknik beban bertahap. Seperti petinju Yunani kuno Milo dari Croton, yang menjadi kuat dengan mengangkat anak sapi setiap hari, hingga ia mampu mengangkat banteng dewasa. Keberhasilan besar lahir dari peningkatan kecil yang konsisten. Kepercayaan diri yang nyata bukanlah hasil dari motivasi sesaat, tetapi dari kerja nyata yang dilakukan dengan sabar. Setiap batu yang diletakkan dalam piramida kecil kita adalah bukti bahwa kita semakin mendekati puncak. Seperti yang dikatakan Seneca, jalan menuju kemajuan adalah dengan terus melangkah, bukan dengan berharap tiba-tiba sampai. Jadi, mulai sekarang, jangan menetapkan tujuan yang terlalu jauh, hingga terasa mustahil. Tetapkan target kecil, capai 1 demi 1, dan lihat bagaimana kepercayaan dirimu tumbuh dari fondasi yang kuat. 10. Lawan pikiran negatif. Kepercayaan diri bukan hanya soal tindakan, tetapi juga soal cara kita berpikir. Jika kita terus membiarkan pikiran negatif menguasai diri, tidak peduli seberapa banyak usaha yang kita lakukan, kepercayaan diri kita akan selalu rapuh. Para filsuf Stoik memahami bahwa pikiran kita adalah alat paling kuat untuk membangun atau menghancurkan diri kita sendiri. Epictetus pernah berkata, "Bukan peristiwa yang mengganggumu, tetapi cara kamu menafsirkannya." Ini berarti bahwa masalah sebenarnya bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita memikirkannya. Di India kuno, ada sebuah teknik yang disebut Pratipaksha Bhavana. Seni menggantikan pikiran negatif dengan pikiran yang lebih sehat. Seorang guru sufi terkenal pernah berkata, "Setiap pagi, aku menyambut 2 guruku, ketakutan dan keraguan. Aku bertanya kepada mereka, apa yang bisa kalian ajarkan kepadaku hari ini? Lalu, aku belajar dan melepaskan mereka." Kisah ini mengajarkan bahwa pikiran negatif bukan musuh yang harus dihindari,
tetapi pesan yang harus dipahami dan ditransformasikan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang terjebak dalam pola pikir negatif yang merusak kepercayaan diri mereka. Aku pasti gagal. Aku tidak cukup baik. Orang lain pasti lebih hebat dariku. Para Stoik memiliki metode sederhana untuk mengatasi ini, yaitu dengan menguji pikiran negatif, seperti seorang hakim di pengadilan. 1. Apa bukti yang mendukung pikiran ini? 2. Apa bukti yang menentangnya? 3. Jika seorang teman mengalami hal yang sama, apa yang akan aku katakan padanya? Sebagian besar waktu, kita menyadari bahwa pikiran negatif kita tidak memiliki dasar yang kuat. Mereka hanyalah asumsi yang diperbesar oleh ketakutan. Ada juga teknik premeditatio malorum yang diajarkan oleh para Stoik, membayangkan skenario terburuk, bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tetapi untuk menyadari bahwa kita bisa menghadapinya. Misalnya, seorang pembuat tembikar di Tiongkok kuno pernah merasa frustasi karena karyanya sering pecah saat dibakar. Namun, alih-alih melihat setiap kesalahan sebagai kegagalan, ia mulai menganggap setiap retakan sebagai pelajaran. Akhirnya, ia menemukan cara membuat tembikar yang lebih kuat dan menjadi salah satu seniman terbaik di masanya. Kunci utama dari melawan pikiran negatif adalah mengubah perspektif kita terhadapnya. Bukan dengan menyangkalnya, tetapi dengan menggunakannya sebagai alat pembelajaran. Mulai sekarang, setiap kali pikiran negatif muncul, lakukan ini. 1. Dengarkan dan pahami pesannya. Apa yang sebenarnya dikhawatirkan oleh pikiran ini? 2. Tantang asumsi yang ada. Apakah ini benar? Apakah ini hanya ketakutan yang dilebih-lebihkan? 3. Ubah narasi. Alih-alih berpikir, aku tidak cukup baik, ubah menjadi, aku masih belajar dan semakin berkembang. Kepercayaan diri tidak berarti tidak pernah memiliki pikiran negatif, tetapi berarti tidak membiarkan pikiran negatif mengendalikan kita. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, hidup kita adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Jika kita ingin memiliki kepercayaan diri yang kuat, kita harus mulai dengan memperkuat cara kita berpikir. 11. Rayakan kemenangan kecil. Kepercayaan diri tidak dibangun dari satu momen besar, tetapi dari akumulasi kemenangan-kemenangan kecil yang terus bertambah seiring waktu. Sayangnya, banyak orang mengabaikan pencapaian kecil mereka dan hanya menunggu momen besar untuk merasa bangga pada diri sendiri. Para filsuf Stoik memahami bahwa kepercayaan diri adalah hasil dari kesadaran akan kemajuan diri, sekecil apapun langkah itu. Di Butan ada tradisi unik. Sebelum bangun dari tempat tidur, seseorang harus menyebutkan 5 hal kecil yang ia syukuri atau capai dalam sehari sebelumnya. Tradisi ini bukan sekadar ritual, tetapi cara untuk melatih pikiran agar fokus pada kemajuan, bukan pada kekurangan. Alexander Agung juga memahami prinsip ini. Sebelum memimpin pasukannya ke dalam pertempuran besar, ia tidak hanya memotivasi mereka dengan kata-kata penuh semangat, tetapi juga mengakui dan merayakan keberhasilan kecil mereka. Seorang prajurit yang membantu rekannya, seorang pengintai yang menemukan jalur aman, atau seorang juru masak yang menjaga moral pasukan tetap tinggi. Ia tahu bahwa kemenangan besar lahir dari banyak kemenangan kecil yang dihargai sepanjang perjalanan. Dalam filsafat Jepang, ada konsep Kaizen, gagasan bahwa perbaikan kecil yang konsisten akan menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Jika kita hanya menunggu pencapaian besar untuk merasa percaya diri, maka kita akan sering merasa gagal. Tetapi jika kita mulai merayakan setiap langkah kecil ke arah yang benar, kepercayaan diri kita akan tumbuh secara alami. Sebagai latihan sederhana, coba lakukan jurnal kemenangan setiap malam. Sebelum tidur, tulis 3 hal kecil yang kamu lakukan dengan baik hari itu. Bisa jadi kamu berbicara dengan lebih percaya diri dalam pertemuan. Bisa jadi kamu memilih makanan sehat daripada makanan cepat saji. Bisa jadi kamu berhasil mengendalikan emosimu dalam situasi yang menantang. Hal-hal kecil ini mungkin tampak sepele,
Tetapi ketika kamu mulai mengakui kemajuan kecil ini setiap hari, kamu akan menyadari betapa jauh kamu telah berkembang. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba dalam sekejap. Ia tumbuh seperti pohon ek yang kuat, bertahun-tahun menambah lapisan demi lapisan, tidak terlihat di luar, tetapi terus bertambah kokoh di dalam. Seperti yang dikatakan Seneca, kesuksesan besar tidak datang dari keajaiban, tetapi dari akumulasi langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Jadi mulai sekarang, berhentilah menunggu momen besar untuk merasa bangga. Mulailah menghargai kemenangan kecilmu, dan lihat bagaimana kepercayaan dirimu berkembang lebih kuat setiap harinya. 12. Fokus pada pertumbuhan, bukan kesempurnaan. Kesempurnaan adalah ilusi. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, akan selalu ada hal yang bisa diperbaiki, kesalahan yang dibuat, dan tantangan yang muncul. Para filsuf Stoik memahami bahwa mengejar kesempurnaan hanya akan membawa frustrasi dan keraguan diri. Sebaliknya, mereka mengajarkan bahwa kepercayaan diri sejati tumbuh dari menerima proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam budaya Jepang, ada konsep wabi-sabi, sebuah filosofi yang menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Salah satu contoh paling terkenal dari filosofi ini adalah seni kintsugi, di mana keramik yang retak tidak dibuang, tetapi diperbaiki dengan emas. Hasilnya, keramik itu menjadi lebih bernilai dibanding sebelumnya. Pelajaran dari kintsugi sangat relevan dalam membangun kepercayaan diri. Kesalahan dan kegagalan bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan atau ditakuti, tetapi sesuatu yang bisa membuat kita lebih kuat dan lebih berharga. Ada sebuah kisah dari Tibet tentang seorang biksu muda yang ingin mencapai pencerahan. Ia mengeluh kepada gurunya bahwa pikirannya selalu gelisah dan tidak bisa mencapai ketenangan sempurna. Sang guru menuangkan teh ke dalam cangkir hingga meluap, lalu berkata, "Seperti cangkir ini, pikiranmu terlalu penuh dengan harapan tentang kesempurnaan. Tidak ada ruang untuk pertumbuhan." Pesan ini jelas. Jika kita terobsesi dengan menjadi sempurna, kita justru menghambat perkembangan kita sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam jurnal pribadinya, "Apakah matahari peduli dengan bayangan yang dilemparkan padanya? Tidak. Ia tetap bersinar." Ini bukan kesombongan, tetapi pembebasan dari obsesi untuk menjadi sempurna. Matahari tidak menunggu persetujuan untuk bersinar, ia hanya melakukan tugasnya. Kepercayaan diri yang sejati bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus bergerak maju, tanpa terjebak dalam ketakutan akan kesalahan. Sebagai latihan, mulailah menerapkan prinsip spiral pertumbuhan. 1. Fokus pada peningkatan 1% setiap hari. Tidak perlu perubahan drastis, cukup lakukan satu hal kecil yang lebih baik dari kemarin. 2. Berhenti menunggu waktu yang tepat untuk mulai. Tidak ada kondisi yang sempurna. Mulailah dari manapun kamu berada sekarang. 3. Belajar dari kesalahan, bukan menghindarinya. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Dalam filosofi Mesir kuno, ada konsep ma'at, sebuah prinsip keseimbangan dan pertumbuhan yang terus-menerus. Mereka percaya bahwa kehidupan bukanlah perjalanan menuju kesempurnaan, tetapi sebuah tarian antara tantangan dan pertumbuhan. Kepercayaan diri yang kokoh tidak datang dari menjadi tanpa celah, tetapi dari memahami bahwa kita selalu memiliki ruang untuk berkembang. Seperti yang dikatakan Epictetus, jangan berharap segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Berharaplah agar kamu menjadi lebih kuat. Jadi, berhentilah mencari kesempurnaan. Sebaliknya, nikmati perjalanan pertumbuhanmu dan biarkan kepercayaan dirimu berkembang seiring dengan waktu. Kepercayaan diri yang sejati bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba atau diwariskan sejak lahir. Ia bukan sekadar hasil dari pencapaian besar atau pengakuan dari orang lain. Kepercayaan diri yang kokoh dibangun dari dalam, melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang diperkuat setiap hari. Sejak awal, kita telah belajar bahwa kepercayaan diri bukan tentang membandingkan diri dengan orang lain, tetapi tentang menjadi lebih baik dari diri kita kemarin. Kita memahami bahwa lingkungan kita membentuk keyakinan kita, bahwa merawat tubuh berarti merawat pikiran, dan bahwa menerima kritik dengan bijak adalah tanda pertumbuhan, bukan kelemahan.
Kita juga telah menyadari bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi keberanian untuk terus melangkah meskipun takut. Semua kebiasaan ini bukan hanya teori kuno, tetapi prinsip yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Bayangkan jika kamu menerapkan setidaknya separuh dari kebiasaan ini secara konsisten. Bagaimana hidupmu akan berubah dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, dalam 1 dekade? Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, kepercayaan diri sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu bangkit. Bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang terus tumbuh dan belajar. Jadi, jangan menunggu waktu yang tepat untuk mulai. Mulailah sekarang. Tidak dengan langkah besar, tetapi dengan 1 langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Dan ingatlah kata-kata Epictetus. Tidak ada hal besar yang diciptakan secara tiba-tiba. Kepercayaan dirimu adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Maka, nikmati setiap langkahnya, dan percayalah bahwa setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan membentuk dirimu yang lebih kuat di masa depan.